adanya tebang pilih proses hukum dalam penodaan bendera. Apa alasan polisi memproses Nurul Fahmi sebagai tersangka dugaan penodaan bendera negara? Kita akan langsung berbincang dengan anggota DPR fraksi PKS, ada Pak Al-Muzamil Yusuf, dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya. Saya ke Pak Al-Muzamil dulu. Pak Muzamil, ketika paripurna, Anda sempat menginterupsi dan mengatakan bahwa tidak ada semua orang di mata hukum itu sama. Kemudian Anda menekankan kepada proses hukum, salah satunya adalah soal lambang negara atau terhadap proses penodaan terhadap bendera. Nah, apa yang membuat Anda harus menginterupsi itu, Pak? Saat itu harus mengungkapkan itu. Ya, pertama tentu untuk fungsi DPR itu sendiri ya, pasal 20A Undang-Undang Dasar kita adalah fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Itu memang fungsi tugas anggota DPR. Yang kedua, konstitusi kita juga jelas di pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Ya, negara hukum itu ciri-cirinya menjunjung tinggi supremasi hukum. Ya. Yang kedua, equality before the law atau persamaan manusia di hadapan hukum, due process of law, orang diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada, ya, peradilan bebas dan HAM. Tambah lagi pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi baik fungsi DPR maupun aturan konstitusi kita sangat tegas menegakkan keadilan dan persamaan manusia di hadapan hukum. Nah, kasus ini saya angkat karena kami juga mendengar dari berbagai keluhan masyarakat, publik, medsos juga sudah banyak sekali yang melihat kasus bendera dengan tulisan itu bukan satu-satunya Nurul Fahmi. Banyak sekali. Ini saya bawa contoh yang kemarin saya bawa ya. Ini contoh gambar Iwan Fals ya. Ini contoh demo di Jakarta. Ada contoh Metallica. Ya. Ada contoh lagi Dream Theater Band, pendukung Ahok. Ya. Semua menuliskan di bendera merah putih, termasuk yang kita bicarakan soal la ilaha illallah. Dan Kabid Humas Polda mengatakan mereka memproses ada atau tidak ada laporan. Ini bukan delik aduan. Kalau bukan delik aduan, saya kira Polri harusnya dengan sadar pula memproses kasus-kasus yang ada. Bahkan lebih dari ini. Ya, kita dapat dari awak media, teman setelah saya menyampaikan ini mereka memberikan laporan. Ada kelompok band lain juga Indonesia yang terkenal kalau konser selalu dengan merah putih dengan tertulis. Nah, di situ kita melihat ada equality before the law, ya, persamaan manusia di hadapan hukum itu dilanggar. Nah, itu yang kita minta Polri, Kapolri dalam hal ini menegakkan hukum sama untuk semua. Apalagi kasus ini menjadi sangat sensitif. Ketika dilanggar, yang dilanggar adalah yang dianggap menistai itu, kan pasal yang dikenakan kan pasal 66. Betul. Undang-Undang 24 tahun 2009. Ya. Pasal 66 itu kan cukup keras itu, menginjak, merobek dan atau perbuatan lain yang dianggap menodai, merendahkan. Ya. Dengan pengenaan pasal seperti itu, ya, sehingga kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang dianggap menodai merah putih, sementara yang lain tidak dianggap menodai. Ini kan bahaya cara berpikir begini. Pertama, penerapan hukum yang tidak equal, tidak tebang pilih tadi. Kedua, bisa menggiring satu pemahaman yang berbahaya untuk mayoritas muslim Indonesia, muslimin terbesar di Indonesia, ya, di dunia ada di Indonesia. Kalimat la ilaha illallah ini seakan-akan lebih rendah daripada kalimat-kalimat Metallica, Dream Theater dan lain-lain. Baik. Tapi maksudnya tentu bukan kepada Pak Muzamil, tentu bukan kepada maksud dari tulisannya, tapi dengan menuliskan sesuatu saja di bendera itu memang tidak diperbolehkan, begitu kan Pak ya? Iya, kalau ingin ditindak secara hukum, ya, tindaklah sesuai dengan equality before the law, persamaan semua. Baik. Satu itu ya. Kedua, kalau kita melihat ya baik.
Baik, kita tangkap poinnya. Kita ke Pak Argo terlebih dahulu. Pak Argo, bagaimana pihak kepolisian menyikapi hal ini? Equality before the law, jadi semuanya harus ditindak, tidak hanya Nurul Fahmi saja yang dianggap melakukan penodaan terhadap bendera, tapi juga beberapa gambar yang dihadirkan oleh Pak Muzamil tadi juga harus diselidiki semuanya. Jadi tentunya pihak kepolisian sudah melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional dengan adanya suatu laporan, akhirnya kita melakukan penyelidikan. Dan dalam penyelidikan itu kita beberapa mencari keterangan-keterangan saksi dan ahli, kemudian kita melakukan gelar perkara dan akhirnya kita menentukan bahwa kasus itu adalah kasus tindak pidana. Dengan penyidikan dan akhirnya kita melakukan mencari pelaku, siapa sebenarnya yang menjadi tersangka tersebut. Betul. Dan akhirnya kita menemukan tersangka atas inisial NF. Dan kita lakukan pemeriksaan dan mereka mengakui ada beberapa kegiatan yang dia lakukan, tidak hanya sekali saja di depan Mabes Polri, tapi ada beberapa lokasi yang dengan motif bahwa dia adalah melihat kejadian tahun yang lalu. Dia ada barisan tentara keamanan rakyat yang menulis seperti itu. Tapi yang kita permasalakan masalah gambar dua pedang yang ada di bendera itu, sehingga kita kenakan ke pasal 66, kita yuntukan 24 dan kita subsidiar ke pasal 67. Ini kan Pak Argo, maaf saya potong. Dan tentunya pasal 66 itu kan setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera, itu kan yang disebutkan oleh pasal. Nah, di mana yang dilakukan oleh Nurul Fahmi ini yang masuk kategori ini? Menodainya di mana? Dan ada tindakan lain di situ. Disebutkan di pasal itu ya. Ada tindakan lain di situ nanti yang kita juntukan ke pasal 24 dan kita subsidiar ke pasal 67. Oke. Bagaimana dengan yang seperti disampaikan Pak? Tidak hanya Nurul Fahmi Pak, kan banyak bukti-bukti pun sudah ada tadi di media sosial, di mana-mana bisa kita saksikan banyak sekali bendera-bendera. Apakah itu juga sudah diselidiki oleh pihak kepolisian Pak? Tentunya kita kepada pihak kepolisian dalam melakukan penelitian dan penyelidikan kita harus melihat apakah yang pertama itu muncul tahun berapa kasus itu, kemudian tempus deliktinya waktu, kemudian juga ada unsur bendera itu untuk apa, apakah yang dituangkan di dalam medsos itu adalah asli. Jadi perlu ada penyelidikan apakah yang dituangkan di medsos itu apakah masuk unsur pidana atau tidak, siapakah yang mengupload, siapa yang menge-share. Tentunya kita perlu penyelidikan yang mendalam dan kita perlu juga harus melihat saksi ahli apakah bendera yang dituangkan dalam medsos itu adalah asli. Kita perlu melakukan penyelidikan seperti itu. Artinya kan untuk mengetahui itu asli atau tidak tentunya harus diselidiki kan Pak. Artinya polisi harus masuk di situ untuk melakukan penyelidikan terhadap gambar-gambar yang beredar itu kan Pak. Ya, tentunya kita harus melihat gambar yang di medsos itu kita harus menyelidiki apakah itu asli atau sudah editan. Kita perlu dengan teliti, udah cermat untuk melihat apakah yang ada di medsos itu Jadi dengan apabila nanti itu kita tahu dalam medsos itu adalah gambar maupun foto itu asli atau tidak, kita nanti akan tahu dari saksi ahli itu. Pak Argo, ini sebagai ilustrasi Pak atau yang jamak kita lihat Pak, ketika ada pertandingan sepak bola itu ada bendera Pak. Di situ juga ada petugas kepolisian yang berjaga, itu dibiarkan. Namun ketika Nurul Fahmi kemarin berunjuk rasa, langsung diproses Pak. Nah itu bagaimana bisa terjadi seperti itu ya Pak? Jadi kita nanti harus melihat dulu itu gambar itu ada di mana, itu kemudian kejadian tahun berapa, dan kita nanti tetap melakukan penyelidikan apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak Baik. Dan kita harus menggandeng saksi ahli yang akan kita gunakan untuk melihat kasus ini. Baik, Pak Argo Yono dan juga Pak Al-Muzamil, perbincangan ini kita akan lanjutkan Pak, tapi kita harus jeda sejenak karena kita harus dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya saat lagi.
Selamat menjalankan ibadah salat maghrib khususnya Anda di DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan, Pak. Saya mau ke Pak Muzamil Yusuf. Pak Muzamil, tadi dijelaskan oleh Pak Argo bahwa semuanya nanti akan diusut, mulai dari keaslian foto yang beredar, karena ini juga beredar di sosial media ya. Jadi ketika sudah bisa diketahui sumbernya, baru bisa akan diusut. Ya. Ya, saya melihat ya kepolisian ya begitu agresif sekali menyelesaikan kasus Nurul Fahmi. Jam 1 malam dia ditangkap dengan 23 orang tuh polisi yang datang itu. Serius sekali kan? Harusnya serius yang sama juga dengan yang lain-lain. Ya, gambar-gambar yang lain. Bahkan ya saya juga mendengar ada katanya gambar pimpinan kepolisian juga ada tuh digambar di tengah merah putih, ada KPU di tengah merah putih, ada kelompok band slang, itu sudah biasa mereka konser seperti itu. Ya. Jadi kalau semangatnya menangkap memproses hukum Nurul Fahmi seperti itu jam 1 malam, kalau ini kan konser berjam-jam itu. Ya. Jadi di situ yang saya lihat perlakuan yang tidak sama, ada motif-motif politik. Ya, ada motif politik bukan seperti apa, Pak Muzamil? Tapi supremasi kekuasaan. Motif politik seperti apa maksudnya, Pak? Ya, untuk menyudutkan, ya, dengan cara memproses kalimat la ilaha illallah itu, jadi menyudutkan. Ya, kalau kita lihat di pasal 66 ya, itu kan menginjak, merobek dan maksud lain untuk menghina. Jadi harus dicari adakah maksud. Kalau la ilaha illallah ditulis di bendera merah putih, apakah la ilaha illallah itu kata-kata yang keji, kata-kata yang hina? Ya. Jadi yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin adalah menyudutkan, karena mungkin karena Nurul Fahminya dari FPI, masih ada persoalan kepolisian dengan FPI di Jawa Barat dan lain-lain, motif-motif seperti itu. Jadi Anda melihat ini lebih motif politik. Seharusnya motif seperti ini dihilangkan. Oke, karena yang bersangkutan adalah anggota FPI. Benarkah begitu, Pak Argo? Tentunya bahwa kepolisian dalam melaksanakan penyidikan ini adalah sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan Kapolri 14, ya, berkaitan dengan manajemen administrasi penyidikan. Dan kita sudah melaksanakan secara profesional, dan penyidik juga sudah memeriksa beberapa saksi. Ya, saksi ahli pun sudah menyatakan, ada beberapa saksi ahli yang sudah kita periksa. Kemudian makanya kita tetap bahwa penyidikan ini adalah profesional yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Tadi dikatakan oleh Pak Muzamil serius sekali penanganannya, sampai jam 1 malam Nurul Fahmi ini diangkut oleh puluhan anggota. Bagaimana dengan yang lainnya? Tadi dikatakan juga ada pimpinan Polri juga menggunakan bendera dengan ada lambang-lambang, tulisan-tulisan. Nah, apa yang akan dilakukan, Pak Argo? Tapi nanti dijawab usai jeda, saat lagi Kabar Petang akan kembali. Bisa langsung ditanggapi, Pak, bagaimana tanggapannya ketika tadi dikatakan 20 orang menjemput Nurul Fahmi tengah malam? Apa yang akan dilakukan dengan tadi disebutkan Pak Muzamil, Pak pimpinan Polri, tertinggi Polri, bahkan menggunakan juga ada bendera dengan tulisan-tulisan dan lain-lain? Tentunya kita nanti akan melihat dalam satu undang-undang, karena polisi itu bekerja sesuai dengan undang-undang, dan kita nanti akan melihat apa yang dimaksud dengan bendera itu, ya. Sudah dijelaskan di sana, ada beberapa ukuran-ukuran dan ada beberapa yang sudah dijelaskan di sana, apa itu dijelaskan dengan bendera. Jadi seandainya misalnya kita menggunakan pita merah dan putih, apakah itu bendera juga? Tapi kan di sini juga diatur, Pak, di sudah kita periksa. Undang-Undang 24 tahun 2009 ini soal bendera negara, di pasal 4 ini di angka nomor 4 ini ayat 4 ini untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yaitu tadi ada ukuran-ukuran seperti Pak Argo sampaikan, bendera yang mempresentasikan bendera negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda, dengan bahan sebagaimana dimaksud, ukurannya juga berbeda, dan ukuran sebagaimana dimaksud, dan bentuknya juga berbeda. Jadi memang bentuknya bisa berbeda-beda, ukurannya bisa berbeda-beda, Pak, yang dikatakan bendera itu. Tentunya nanti kita akan melihat ya, dengan undang-undang yang itu, dan kita akan apakah yang dimaksud dengan bendera itu, kan ada beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang. Nah, itu. Jadi ada kaitannya, ada penjelasan dalam undang-undang itu, sehingga nanti kita bisa menerapkan yang dimaksud dengan bendera itu seperti apa. Yang dikaitkan dengan pasal yang dipidanakan itu. Bagaimana soal kita juga memeriksa beberapa saksi ahli, ya,
yang bisa melihat seperti batasan-batasan bendera pusaka itu seperti apa. Ya. Soal anggapan Pak bahwa ini ada muatan politisnya tadi Pak, karena kalau Nurul Fahmi karena ada anggota FPI. Kemudian jadi diprosesnya lebih cepat, gitu Pak. Itu bagaimana Pak menjawab soal itu Pak? Kalau menurut dari pihak kepolisian bahwa polisi sesuai dengan prosedur sudah profesional, jadi sudah melaksanakan tugas dari mulai melihat suatu kejadian pidana sampai menentukan siapa tersangkanya. Tidak ada intervensi siapapun, yang penting kita sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Pak Muzamil, kalau polisi mengaku sudah profesional sesuai prosedur, bagian mana yang menurut Anda yang tidak fair atau tidak masih tebang pilih dalam kasus penodaan terhadap lambang negara ini? Ya, sebenarnya kehati-hatian pihak kepolisian untuk mengusut pelaku-pelaku lainnya itu harus kita hargai. Harusnya hal yang sama diterapkan pada kasus Nurul Fahmi. Kehati-hatian itu, karena dia melihat dulu adakah motif orang itu menulis untuk penghinaan. Karena di dalam pasal 66 atau pasal 24 sebelumnya itu disebutkan harus ada niatan emang merendahkan. Kehati-hatian di situ. Tapi cara penangkapan tengah malam dengan kekuatan yang cukup masif, 20-an lebih untuk menangkap satu orang ya, yang mengaku dia tidak boleh ke toilet segala macam, itu kan kayak penangkapan teroris dan bandar narkoba. Jadi untuk Nurul Fahmi diperlakukan seperti teroris bandar narkoba, untuk yang lain Metallica dan lain-lain lebih mulia, ini lebih hati-hati. Untuk satu Nurul Fahmi dengan tulisan la ilaha illallah, dan untuk Metallica dengan dan lain-lain ini ya, dengan seperti ini, di sini yang perlakuan yang sangat tidak patut. Apalagi yang ditulis ini bukan perkara sembarangan ini. Yang ditulis ini kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi kan Pak, ini perkara yang sangat tinggi di. Ya, mohon maaf Pak Muzamil, tapi kan yang terjadi sekarang ini sampai dengan hari ini adalah polisi pun juga sudah membebaskan Pak Nurul Fahmi Pak. Tidak ditahan. Itu kita hargai, itu saya hargai, saya apresiasi. Saya apresiasi. Justru seperti itulah, kehati-hatian seperti itu yang harus ditunjukkan polisi sejak awal. Memproses Nurul Fahmi tidak perlu terburu-buru. Karena kalau memperlakukan Nurul Fahmi seperti itu, harusnya polisi malam ini pun bergerak untuk menangkap Metallica, Dream Theater, Slang, pendukung Iwan Fals, tadi pejabat Kapolri yang ada di bendera. Harus seperti itu juga. Nah, kalau tidak seperti itu, perlakukanlah yang sama. Jangan karena ada persoalan, mungkin tadi Nurul Fahmi FPI, ada masalah FPI di Jawa Barat, sehingga dibawa ke kasus penerapan hukum kepada Nurul Fahmi. Ini yang kami koreksi sebagai fungsi pengawasan DPR. Pak Muzamil. Ya, karena amanat konstitusi jelas, kita negara hukum ya. Tadi kan Anda katakan kan ada muatan politisnya nih, politik nih karena FPI. Justru sebaliknya kalau di sebelah sana beranggapan justru Pak Muzamil yang bermuatan politis karena ada dihubung-hubungkan dengan pendukung pasangan calon tertentu dalam pilkada misalnya. Bagaimana Pak? Kalau saya kan cuma menunjukkan bukti saja bahwa ini ada. Kalau ada bendera lain saya tunjukkan juga, yang saya punya ini. Ya, yang lain-lain saya kan nggak punya, saya menunjukkan ini saja bahwa ada memang pendukung calon tertentu menulis dukungannya kepada calonnya. Kalau saya punya yang lain akan saya tunjukkan, yang saya punya ini. Nah, Pak Argo, itu bagaimana? Ini kan hanya sebagai bukti saja. Ya, Pak Argo, apa penjelasannya? Kenapa harus tengah malam lebih dari 20 orang diturunkan untuk menangkap seorang Nurul Fahmi itu, Pak Argo? Apa memang seperti itu SOP-nya atau seperti apa? Jadi begini, dalam hal kita menangkap seseorang tersangka itu tidak diatur dalam undang-undang bahwa harus siang hari. Ya, jadi jam berapapun, ya waktu berapapun, apapun kita bisa melakukannya, bisa melakukan penangkapan, demikian. Dengan kekuatan sebanyak itu, memang harus sebanyak itu ya Pak ya, untuk menangkap Nurul Fahmi malam itu? Sebenarnya tidak sejumlah itu ya, apa yang telah disampaikan ya. Tapi kita sudah memututi, kita sudah melihat bahwa tersangka itu ada di suatu tempat, ya, tempat. Dan tidak ada salahnya atau misalnya patroli mendekati, kemudian kita sudah menangkap, kemudian memanggil patroli untuk membawa ke kantor polisi.
Tadi penjelasan dari Pak Muzamil kenapa seolah-olah diperlakukan seperti berbahaya sekali, seperti penggerbekan seorang teroris, bahkan ke toilet pun tidak diperbolehkan, gitu Pak Argo. Sebetulnya tidak sedramatis seperti itu ya. Tetapi kita berupaya bagaimana tersangka itu bisa cepat tersangkap, dan kemudian kita bisa mengetahui motifnya apa, dan kita bisa membuktikan bahwa tersangka ini adalah pelaku yang kita sangkakan, dan nantinya kalau sudah lengkap akan kita ajukan ke penuntut umum. Termasuk tadi juga Pak akan diusut tadi bendera Selidiki. yang akan diselidiki itu dengan tulisan-tulisan yang disampaikan gambarnya oleh Pak Muzamil. Bagian daripada cara bertindak daripada kepolisian, nanti kita melihat apakah itu bisa kita lakukan penyidikan atau tidak. Yang terpenting bahwa kita nanti akan tetap melakukan patroli di dunia siber untuk melihat apakah ada suatu tindak pidana yang terpasang maupun yang terupload di dalam dunia maya. Oke. Pak, tadi juga diapresiasi Pak oleh banyak kalangan, banyak pihak, termasuk Pak Muzamil tadi, bahwa Polri juga sudah memberikan kebebasan atau tidak melakukan penahanan terhadap Fahmi atau melepaskan Pak. Bagaimana proses hukum selanjutnya Pak terhadap Nurul Fahmi ini Pak Argo? Ya tentunya kan di dalam aturan ya, itu hak tersangka kalau misalnya ingin mengajukan penangguhan penahanan. Jadi penyidik bisa melihat ya bahwa tersangka tidak akan melarikan diri karena kooperatif, kemudian tidak melakukan perbuatan lagi, dan kemudian tidak menghilangkan barang bukti. Inilah oleh penyidik kemudian dikabulkan untuk di permohonan penangguhan penahanannya, dan untuk kasus masih kita lanjutkan. Oh, tetap berjalan berarti proses hukumnya Pak ya? Ya, tetap berjalan ya. Oke. Baik, Kombes Pol Argo Yono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih sekali atas waktunya di Kabar Petang. Pak Al-Muzamil Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bapak-Bapak. Itu tadi perbincangan kita ya, terkait dengan adanya kasus penodaan terhadap lambang negara atau bendera. Betul. Nanti yang lain akan dihusut juga oleh pihak polisian katanya. Ya. Informasi lain masih akan kami hadirkan pemirsa di Kabar Petang, tetaplah bersama kami.